minggu ini nggak ada masalah untuk recordingnya. Oke, oke ya. Jadi kita mulai aja. Untuk di minggu ini itu kita akan fokus. Nah, ya enggak tuh. Nah, saya hide dulu semuanya. Oke, jadi di minggu ini kita akan. Nah, fokus terkait ini materi distribusi probabilitas diskrit gitu. Jadi setelah minggu kemarin kita berotak-atik terkait eh, konsep kombinasi, kemudian peluang-peluang yang lumayan kompleks ya. Nah sekarang ini mungkin akan lumayan berguna nanti di penggunaan analisis tesis atau riset Bapak Ibu terkait distribusi probabilitas. Nah, yang hari ini kita akan belajar terkait yang distribusi probabilitas diskrit. Nah, sebelum kita menginjak terkait apa yang namanya distribusi probabilitas, nah, alangkah pentingnya kalau kita mengenal yang namanya variabel acak dulu atau random variable. Artinya kalau kita ngomong variabel acak itu merupakan sebuah variabel yang nilainya itu tidak diketahui. Artinya yang nilainya itu ataupun x-nya ini itu bervariasi dari sebuah nilai ke nilai yang lain, di mana outputnya itu akan selalu berhubungan dengan nilai X tersebut. Jadi misalkan, oh kalau X-nya segini, maka Y-nya segini. X-nya segini, X-nya segini, Y-nya yang seperti ini. Gitu. Jadi artinya seperti kita kemarin di awal belajar terkait scatter plot itu nih. Jadi ada hubungan antara nilai X dan nilai Y. Seperti itu. Cuma sekarang bedanya adalah kita akan menghubungkan dengan konsep probabilitas. Itu. Nah, yang namanya variabel acak ini itu dapat diskrit ataupun kontinu. Nah, artinya itu memang range. Yang range-nya bisa kita tentukan. Nah, misalkan ada beberapa contoh di sini nilai ujian SAT ya untuk apa eh, sejumlah siswa secara random ataupun jumlah orang di suatu ruangan yang diambil secara random pada waktu tertentu. Nah, mending langsung implementasinya aja ya daripada banyakkan teori. Nah, kita kan kemarin sudah belajar bahwa yang namanya probabilitas nih, nilainya itu kan yang namanya nilai sebuah probabilitas pada kondisi tertentu. Nah, kita ngomong sekarang kondisinya itu adalah X ya, pada X tertentu ya, pada kondisi tertentu, pada event tertentu. Nah, itu kan yang namanya probabilitas pasti nilainya antara 0 sampai 1. Oke. Sedangkan kalau semua kemungkinannya itu, semua eventnya itu kita jumlahkan, maka pasti total peluangnya itu sama dengan 1. Ya, yang paling sederhana yaitu adalah kita kemarin belajar yang mengenai pelemparan koin gitu. Kalau munculnya head sama munculnya tail, itu kan probabilitasnya kan separuh-separuh, setengah-setengah. Nah, kalau kedua event itu kita gabungkan, pasti kan totalnya sama dengan 1. Itu maksudnya. Jadi eh, total seluruh event kalau dilihat probabilitasnya maka total probabilitasnya pasti sama dengan 1. Itu. Sedangkan peluang event itu terjadi itu pasti range-nya antara 0 sampai dengan 1. Dimana kalau 0 itu nggak pernah terjadi dan 1 itu kalau selalu terjadi. Ini. Nah, kita ngomong variabel acak itu di sini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan kita melempar koin 3 kali nih. Jadi kita lempar koin itu 3 kali berturut-turut. Nah, di sini kita definisikan bahwa nilai X-nya itu adalah jumlah munculnya uh, bentuk kepala itu head. Nah, berarti kan logikanya kemungkinannya kemunculan kepala itu kan
bisa nggak pernah muncul, itu nggih. Atau muncul cuma satu dari tiga, muncul dua dari tiga, atau muncul tiga dari tiga. Nah, yang dimaksud variabel distribusinya itu ya tadi. Jadi otomatis kemungkinannya kalau kita lihat di sini, nah ini kan kemungkinannya ya kalau muncul H semua itu kan satu dari 8 kombinasi yang ini. Kalau HT 1/8, nah HTH itu kan muncul 2 kali. Nah, ini kan yang munculnya 3 kali, ini munculnya 2 kali, 2 kali, 2 kali. Ini yang munculnya cuma 1 kali, 1 kali, dan tidak muncul sama sekali. Gitu. Dan kalau ini kan headnya muncul 3 kali. Kalau ini headnya cuma muncul 2 kali. Ini juga sama, meskipun di pelemparan pertama sama ketiga. Kalau ini kan pelemparan 1 dan 2. Ini kan cuma yang penting dihitung berapa kemunculan head dari 3 kali lemparan itu. Nah, sehingga kalau dibuat list peluangnya, jadi X-nya di sini kemungkinan munculnya X, nah itu kan berarti kalau nggak muncul sama sekali atau X sama dengan 0, maka probabilitasnya adalah ini, cuma 1, berarti 1/8. Sedangkan kalau muncul 1 dari 3 pelemparan, ternyata, nah ini ada 3. Kemudian ketika muncul 2 kali dari 3 kali pelemparan, ternyata kemungkinannya probabilitas juga sama, peluangnya juga sama, 3/8. Sedangkan kalau 3 kali melempar munculnya kepala semua, head semua, itu peluangnya adalah 1/8. Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara, nah ini, kita tuliskan distribusinya, nah ini kita seperti ini Bapak Ibu menuliskannya. Dari 0, 1, 2, 3, maka P-nya itu adalah 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8. Nah, ini bentuk distribusinya yang diplot menggunakan histogram. Nah, ini yang dinamakan distribusi probabilitas diskrit. Itu. Jadi kalau yang minggu kemarin atau minggu sebelumnya kita belajarnya cuma sudah pasti kita mengevaluasi satu event saja, gitu nggih. Nah, sekarang kita lihat gimana sih bentuk karakteristik distribusinya dengan seluruh kemungkinan eventnya itu kita perhitungkan, kita analisis. Nah, itu yang membentuk sebuah yang namanya distribusi. Ini dinamakan distribusi peluang. Nah, kalau acak ya berarti ini tadi memang kalau acak diskrit ya berarti memang tiap event itu sendiri-sendiri. Kalau kontinu kan berarti membentuk sebuah yang selalu berhubungan antar satu event dengan event lainnya. Itu nih. Nah, sehingga di sini kalau kita hubungan dengan yang kita pelajari di awal kuliah kemarin, akhirnya hubungannya ke bentuk distribusinya. Bisa simetri, bisa skew, artinya condong ke kiri atau condong ke kanan, atau yang moon shape sebenarnya mirip seperti simetri itu. Atau nanti bisa kita lihat apakah ada probabilitas peluang itu yang sifatnya itu outlier. Itu kalau outlier apa kemungkinan bisa saja peluang itu dua hal yang tidak masuk akal. Nah, sehingga di situ kita bisa menentukan kira-kira titik pusatnya itu di mana dan spread-nya atau persebarannya itu bagaimana. Itu. Nah, sehingga kalau kita ngomong center dan spread ini pasti hubungannya adalah ke nilai rata-rata dan yang namanya standar deviasi. Itu. Jadi rata-rata kita namanya mu, kalau standar deviasi ini ngomongnya adalah sigma. Kita kemarin sudah belajar. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk menentukan standar deviasi dan juga rata-rata dari sebuah event distribusi diskrit. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu.
Jadi ini silakan dipahami saja ya, bahwa kalau mu itu adalah penjumlahan setiap peluangnya dikalikan dengan nilai eventnya. Itu. Sedangkan kalau variansnya itu adalah, nah eh, ini adalah event yang kita observasi dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Terus dikuadratkan dikalikan dengan nilai peluang pada event tersebut. Tuh. Kalau standar deviasi ya berarti akar dari varians. Nah, kalau kita lihat tadi, kita hubungkan ya, kita lihat perhitungan analisis itunya, analisis eh, numerikalnya, statistik numerikalnya, ya berarti kan kalau dilihat di 0 ketika x-nya sama dengan 0, maka ini x nya 0, sedangkan nanti untuk pencarian kebutuhan untuk pencarian standar deviasi atau varians adalah seperti ini. Sehingga nanti kalau mu berarti kan ini semua di total. Seperti itu. Jadi ini dijumlah semua, maka ketemu mu-nya itu adalah 1,5. Itu. Kemudian sedangkan kalau yang varian yang intinya sigma kuadrat, berarti ini semua dijumlah. Nah, ketemu 0,75. Sedangkan standar deviasinya sendiri adalah 0,688. Nah, jadi kalau diplot, nah ini maka bisa kita lihat bentuknya kan simetri nih. Nah, berarti shape-nya adalah shape simetri. Apakah ada outlier? Nah, kalau kita lihat di sini, nah otomatis kan membentuk sebuah hubungan yang simetri, artinya otomatis tidak ada outlier. Kemudian di mana kita bisa menemukan titik tengahnya? Nah, kalau kita lihat titik tengahnya kan ada dua ya, 1 dan 2. Jadi kalau titik tengahnya, ya berarti kita mendefinisikan sebagai mu-nya. Jadi yang namanya titik tengah itu umumnya adalah nilai rata-ratanya. Nah, di sini. Sedangkan spread-nya artinya persebarannya ini, nah, kita bisa mencarinya dari standar deviasi ini. Jadi persebarannya ini, nah, jadi kalau semakin lebar standar deviasinya, ya berarti kan semakin rata peluangnya. Tapi kalau semakin runcing, semakin kecil standar deviasinya, berarti kan peluangnya akan semakin dominan mendekati nilai rata-rata. Jadi kan kemungkinan terjadinya peluangnya akan menjadi semakin kecil. Itu. Nah ini, jadi kalau kita ngomong variabel diskrit acak itu pasti kita bisa menghitung nilai-nilainya atau kita bisa mendefinisikan range x-nya seperti itu. Nah di sini yang namanya bentuk ataupun sebuah pattern dari distribusi probabilitas diskrit ini ternyata ada beberapa jenis. Nah, yang kita pelajari di mata kuliah ini itu alhamdulillah cukup 3 aja. Jadi ada yang binomial, ada yang Poisson, ada yang hipergeometrik. Ya, meskipun sebenarnya ada binomial, ada yang positif binomial, ada yang negatif binomial, kemudian geometrik ada yang hipergeometrik, ada yang geometrik dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk kuliah kita, nah kita cukup pelajari 3 ini aja Bapak Ibu. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, oke, nah sekarang kita belajar dulu yang pertama. Jadi fokus kuliah kita malam ini itu kita akan belajar bersama-sama terkait jenis-jenis distribusi peluang diskrit. Jadi ada 3 ya, ada binomial, ada Poisson, ada yang hipergeometri. Nah, terus bagaimana kita bisa mendefinisikan atau kapan kita tahu bahwa sebuah event ataupun sebuah distribusi itu termasuk binomial kah, Poisson kah, atau hipergeometri? Nah, sini akan kita pelajari. Nah, sekarang yang binomial dulu. Nah, definisi yang pertama kalau kita ngomong binomial,
Nah, kalau kita lihat tadi ya, binomial otomatis yang pasti kita ngomong binomial, binomial berarti kan nilainya itu hanya ada dua nih. Artinya akan selalu berlawanan. Itu. Nah, nanti ada apa? Kesimpulannya. Jadi kalau kita ngomong binomial meskipun cara karakteristik sederhana seperti ini, nah, jadi contoh yang tadi itu adalah contoh apa? Distribusi binomial. Nah, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari itu nggak akan terlalu banyak ya sebenarnya apa situasi yang bisa didefinisikan sebagai apa variabel acak binomial ini. Nah, misalkan ini contoh yang apa paling mungkin gitu. Jadi misalkan ada sebuah peneliti itu mengambil sampel 10 orang dan ingin menghitung kira-kira berapa sih yang memiliki gen penyakit Alzheimer. Tuh. Nah, sehingga di sini definisinya adalah eh, yang dijadikan sebagai koin itu kan ya karena kita susah kalau definisikan ini apa karena tadi kan kita contohnya adalah koin ya kita lempar koin 3 kali artinya kita lakukan perulangan event itu apa sebanyak 3 kali di mana objeknya itu adalah koin. Nah di sini berarti kan objeknya adalah orang sehingga seolah-olah yang dijadikan sebagai koin itu adalah orangnya ini. Nah, jadi eventnya atau berarti apa? Kita apa memiliki 10 event gitu. Kalau tadi kan koinnya dilempar 3 kali, nah, berarti kan eventnya 3. Nah, kalau ini ada 10 orang, berarti kan apa orangnya ini yang dijadikan sebagai event. Nah, kemudian dianggap head, nah, itu adalah misalkan adalah yang memiliki gen Alzheimer. Ya, berarti kan antara ya dan tidak kan, gitu Bapak Ibu. Jadi memang binomial pasti gampangnya adalah true or false. Jadi nilainya hanya ada dua, 0 atau 1. Berarti kalau kita definisikan binomial adalah 0 dan 1, berarti kalau head-nya adalah memiliki gen, berarti tail-nya itu adalah yang tidak memiliki gen. Itu. Nah, jumlah pelemparannya, jumlah eventnya. Kalau tadi itu 3, maka ini adalah eventnya adalah 10. Sehingga kalau kita mencari peluang yang memiliki gen, berarti adalah perbandingan atau kita lihat proporsi dari populasi ini yang memiliki gen penyakit Alzheimer. Nah, jadi seperti itu. Jadi umumnya kalau kita ngomong binomial itu Bapak Ibu adalah kalau output dari event itu hanya ada dua, yes atau no, ya atau tidak, gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan, karakteristik dari apa eksperimen binomial ini yang pasti adalah, nah kita akan melakukan sebuah eksperimen ataupun observasi dengan jumlah tertentu secara identik. Artinya eksperimen yang kita lakukan itu selalu sama, nggak boleh apa berubah. Itu. Itu jadi artinya apa? Highlightnya adalah nah identical trial ini. Jadi highlight pertamanya adalah ini untuk karakteristik binomial pasti ada apa objek yang kita observasi berulang-ulang itu. Nah, di mana hasil trialnya atau hasil eksperimennya ini itu hanya ada dua kemungkinan antara sukses atau gagal, positif atau negatif, ya atau tidak, gitu Bapak Ibu. Nah, yang diukur itu adalah tingkat kesuksesannya dalam satu kali apa eksperimen itu, dan akan selalu sama dari apa satu trial ke trial yang lain. Jadi paling gampang adalah kita ngomong tadi pelemparan apa koin ya.
Nah, otomatis kan peluangnya pasti separuh-separuh gitu Bapak Ibu nih. Antara head dengan tail. Nah, berarti success rate-nya itu adalah 0,5, sedangkan failure rate-nya kita definisi sebagai G itu adalah 1 minus P. Itu yang artinya eh, pasti adalah 1 dikurangi 0,5, yaitu 0,5. Nah, kalau kita, nah itu kan kebetulan kita ngomongnya adalah sebagai tadi ya, koin. Nah, terus kalau misalkan kita ngomong gen ataupun sebuah penyakit, nah, berarti kan berdasarkan ya, hasil empiris atau historical data gitu nggih. Atau paling gampang contohnya adalah kita ngomong gen tadi, misalkan kita kemarin yang minggu kemarin ya waktu belajar bahwa dari eh, apa menurut data ternyata dari 100 orang, bukan 100 orang ya, misalkan karakteristiknya itu ternyata penyakit Alzheimer itu atau penyakit A ini itu kemungkinan kemunculannya adalah 10%. Nah, berarti kalau kita definisikan sukses itu adalah yang sehat, ya berarti P-nya itu adalah yang 90%. Sedangkan yang failure-nya atau yang berarti yang tidak sehat, yang memiliki penyakit itu sebagai Q-nya itu yang 10%. Atau mungkin kebalikannya, didefinisikan misalkan P-nya itu yang memiliki penyakit, maka yang sehat itu yang didefinisikan sebagai Q. Itu. Nah, terus yang terakhir adalah trialnya itu independen. Artinya tidak akan berhubungan dengan trial sebelumnya atau tidak berhubungan dengan trial setelahnya. Itu. Jadi hasil dari trial itu tidak akan berhubungan dengan trial yang lainnya. Itu. Jadi pasti independen. Gitu. Jadi ya sama kayak kita ngomong antara orang satu dengan orang lain. Kalau misalkan orang lain itu ternyata memiliki penyakit A, kan bukan berarti orang yang B itu juga memiliki penyakit A. Itu kan, Gi, kalau kita ngomong sebuah populasi. Nah, itu yang dinamakan independen. Itu. Nah, jadi di sini kita mau eksperimen binomial ini, kita highlightnya adalah di X. X-nya adalah apa? X-nya adalah jumlah kesuksesan atau nilai yang positif dari sejumlah percobaan. Itu. Jadi kita melihat peluang kesuksesan itu dari sejumlah percobaan. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini. Jadi misalkan ya ada 2 orang select 2 people from US population and suppose 15% of the population has the Alzheimer gene. Nah, berarti kalau kita di sini Bapak Ibu, kira-kira yang sebagai trialnya itu apa Bapak Ibu? Ada yang mungkin bisa menjawab? Yang sebagai trialnya apa? Population. Populasinya gitu. Dua, Pak. Oh ya, Nah, itu. ya, jadi yang sebagai trialnya itu adalah 2. Gitu. Jadi jumlah trialnya itu adalah 2. Gitu. Jadi objeknya itu adalah people. Itu adalah trialnya. Jumlah berapa kali? 2. Ini. Gitu. Jadi kan ini udah kelihatan bahwa taunya dari mana? Ya taunya adalah bahwa setiap ini ya suppose that 15% of the population has Alzheimer gene. Artinya kan ada kemungkinan dari total populasi itu 15%-nya itu terkena terdapat gen Alzheimer. Nah, berarti kan misalnya dari 100 orang ya mungkin hanya 15 orang yang memiliki penyakit Alzheimer. Nah, bukan berarti kan kalau orang A itu terkena penyakit Alzheimer, nah bukan berarti yang B itu pasti juga Alzheimer. Gitu. Jadi di sini otomatis kalau kita ingin melihat 100 orang, ya berarti 100 itu adalah trialnya. Nah, karena ini kebetulan adalah
two people berarti trialnya itu adalah 2 orang ini. Gitu. Terus, suppose that 15% of the population has Alzheimer gene. Berarti di sini didefinisikan bahwa, nah, yang memiliki gen ini itu adalah sebagai P-nya atau suksesnya. Jadi sebagai positifnya dari statement ini, maka P-nya adalah 0,15. Sehingga kalau P-nya itu 0,15, berarti yang tidak memiliki gen Alzheimer itu kita definisikan sebagai I-nya. Itu adalah 0,85. Ini. Jadi untuk orang pertama ya kemungkinannya 0,15. Ya kalau untuk orang kedua ya pasti mirip 0,15 gitu. Karena ini kita ngomong populasi kan jumlahnya akan sangat banyak. Jadi tetap aja kemungkinan terkena gen ini ya tetap aja 0,15. Nggak peduli orang pertama ini definisikan memiliki Alzheimer atau tidak. Gitu. Itu. Jadi kalau kita ngomong binomial itu tadi. Nah, sehingga terus kalau kita ingin menghitung probability-nya seperti apa, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menghitung probability berapa sih orang yang atau berapa tingkat kesuksesan dari sejumlah K atau variabel K ini dari banyaknya N percobaan ini itu. Nah, kita melihat peluangnya atau probabilitasnya, rumusnya adalah ini. Itu. C faktori kombinasi K N P K Q N min K, Mas. Di mana ini adalah kombinasi dari N itu adalah jumlah trialnya, kemudian diambil atau diobservasi kira-kira itu misalkan sebanyak K itu berapa yang sukses. Nah, di mana ini P-nya adalah P suksesnya pangkat K-nya. Nah, ini Q-nya berarti kebalikannya, N min K. Nah, untungnya Bapak Ibu tenang aja, Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan ini. Nanti kita akan memanfaatkan tools untuk mencari peluang dari distribusi binomial ini. Kita akan memanfaatkan Excel. Nah, kita lihat gimana sih contohnya ini ya daripada kita ini ya memahami rumus ini nggih. Nah, ini satu lagi kalau tadi adalah rumus untuk mencari ininya peluangnya. Nah, karakteristik statistiknya untuk mencari rata-rata, varian dan standar deviasi itu adalah ini. Jadi besarnya mu atau rata-rata itu tinggal jumlahnya trial dikalikan dengan kemungkinan kesuksesannya. Jadi probability dari kesuksesan. Tuh. Sedangkan kalau variansnya itu mu-nya ini tadi dikalikan dengan probability kegagalannya. Itu. Jadi data P dikalikan N dikalikan dengan Q atau kita ngomong 1 dikurangi P. Tuh. Sedangkan standar deviasinya ya berarti tinggal ini di akar. Gitu. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke contoh aja Bapak Ibu. Jadi biar enak memahami konsep dari binomial. Nah, ini ada sebuah penembak ya, ada sebuah penembak yang secara statistik itu berdasarkan statistiknya ya, itu ternyata memiliki statistik 80% menembak secara akurat. Itu. Jadi kalau di rata-rata secara statistik itu ternyata 80% tembakannya itu selalu tepat, akurat. Nah, pada saat ini dia itu menembak 5 kali di target ini. Nah, artinya apa? Dari 5 kali ini menembak 5 kali ini ditanyakan kira-kira berapakah peluangnya saat
dia itu bisa menembak target itu 3 kali secara akurat. Itu. Jadi dari 5 kali tembakan, nah kira-kira berapa peluangnya jika harapannya 3 tembakan itu akan menemui targetnya. Itu. Nah, berarti di sini kita breakdown dulu. Berarti kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, maka trialnya berapa nih Bapak Ibu? Kalau dari soal ini trialnya ada berapa? N-nya ada berapa? N. 5, Pak. N-nya ada 5. N-nya ada 5. Kemudian informasi yang lain apa? P-nya. P-nya berapa berarti P-nya? 0,8, Pak. 0,8. Nah, terus sehingga yang terakhir exactly 3 shot, artinya K-nya, ya kan? Ini adalah K-nya. Jadi dari N-nya 5 dengan K3 itu berapa peluangnya? Ini. Jadi N-nya itu 5, success rate-nya itu adalah di mana dia itu bisa dikatakan sukses itu jika menembak sesuai sasaran gitu. Dengan P-nya 0,8 dan X-nya adalah jumlah yang sesuai tembakannya. Itu. Jadi X-nya adalah kemungkinan dia menembak. Artinya kan range distribusinya berarti berapa? Dari 0 sampai 5 gitu. Ya kan? Dimana bisa dia dari 5 itu 0, nggak ada yang nemui sasaran. Atau dari 5 itu cuma 1 yang nemui sasaran. Sampai yang terakhir adalah dari 5 tembakan, 5-5-nya menemui sasaran. Nah itu, jadi X-nya itu adalah range-nya dari 0 sampai 5. Nah di soal ini ditanyakan dari ke 6 kemungkinan tadi ya, 0 sampai 5 tadi ya. Nah kira-kira berapa peluangnya jika dari 5 itu berhasil 3? Itu. Nah otomatis X-nya sama dengan 3, berarti tinggal ini C, N-nya nanti 5, K-nya itu 3, berarti ini P pangkat 3, Q-nya N-3. Nah, karena kalau kita jabarkan, berarti ini ada 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 2 faktorial, karena ini kan 3 faktorial dikalikan N-K faktorial, ini 0,3 pangkat 3, 0,8 pangkat 3, terus Q-nya berarti kan 20% gitu. Yang artinya rate kegagalannya 20%. Dipangkatkan dengan N-3. Berarti 5 kurangi 3. Diperolehlah 0,2048. Nah, ini kalau kita menghitung secara rumus. Nah, karena kita sekarang sudah banyak teknologi, ya udah kita sekarang manfaatkan saja Excel untuk mencarinya. Ini. Nah, ini tadi saya udah iseng-iseng nyoba sih. Nah, kita coba lagi nggih. Nah, di sini kita di sini memanfaatkan fungsi di Excel yang namanya ini, Bapak Ibu. Kelihatan nggih? Kelihatan nggak? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kita gunakan binom. Nah, ini binom dot dis. Ini. Jadi kita mencari nilai peluang distribusi binomial. Di binom dot dis. Nah, di sini informasi yang diperlukan itu adalah ini number of success, artinya diperlukan info yang diharapkan suksesnya itu berapa. Nah, kalau di soal tadi itu kan diharapkan exactly 3 tembakan gitu. Nah, berarti di sini harapannya adalah 3. Kesukses dari 3 itu berapa peluangnya? Dari berapa event atau berapa trial ya 5. Kemudian kita masukkan juga tingkat kesuksesannya, probability of success rate-nya. Artinya kita masukkan 0,8. Nah, di sini ada 2
opsi kita milih true atau false. Kalau true, yang kita lihat adalah total kumulatifnya dari range peluangnya tadi. Nanti setelah ini kita belajar yang true. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang exactly di di range tersebut, di K tersebut, kita ambilnya yang false. Ini. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya adalah 0,2048. Nah, sama persis. Tuh. Nah, ini kan tadi kalau kita anggap ini adalah K-nya ya. K ini dari 0, ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah K-nya nih, ini K-nya. Kemudian ini adalah P-nya berapa. Nah, kalau saya tulis di sini, ini tinggal saya ganti. Adalah ini. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau dilihat sini, berarti kalau ini adalah ketika dari 5 percobaan, itu berapa kemungkinannya kalau nggak ada yang sesuai target, nggak bisa nembak ke target. Ternyata ini peluangnya. Kalau dari 5 berhasil cuma 1, ini. Dan kalau semuanya berhasil, itu adalah ini, 0,327. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan distribusi binomial. Jadi kalau ini saya plot, ini saya hide dulu. Nah, ini yang misalkan Bapak Ibu, kita gunakan yang ini. Nah, ini yang dinamakan distribusi binomial. Itu. Nah, ini kalau kita tahu, oh ternyata kalau 3 ini. Oh, kalau 2 seperti ini. Nah, kalau sekarang misalkan di soalnya ini itu ditanyakan adalah, nah, berapakah kemungkinannya di mana atau saat orang tersebut mampu mencapai target lebih dari 3. Nah, artinya kan dicari peluangnya saat marksman-nya itu atau penembaknya itu bisa menembak lebih dari 3 dari 5 kali. Berarti kan peluang untuk 4 dari 5 dan 5 dari 5. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dijumlahkan. Jadi ketika X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Ini kan tadi yang ditanyain jika lebih dari 3 itu berapa peluangnya. Itu ya, berarti kan tinggal ini dan ini ditambahkan. Nah, kita lihat di sini ya, ketemunya adalah 0,737. Nah, sama kan? Oke. Atau kita bisa menggunakan rumus yang satunya Bapak Ibu. Kalau ini kan tadi kita menggunakannya adalah yang false ya. Nah, kalau kita gunakan yang true, jadi kalau kita binom.dis ini tadi nomor trialnya adalah misalkan ya 3, trialnya 5, probability-nya 0,8, kemudian kita milihnya adalah yang true. Nah, ini definisikan apa? Nah, true ini itu artinya yang kita cari adalah total peluangnya dari yang terkecil kemungkinannya sampai di K-nya. Artinya total peluang dari 0 sampai 3. Kalau kita masukkan, nah K-nya itu sama dengan, atau X-nya sama dengan 3. Jadi kalau kita jumlahkan ini, 0, 1, 2, dan 3,
Nah ini Bapak Ibu, ketemunya juga sama seperti ini. Jadi yang dinamakan kumulatif itu berarti adalah total seluruh peluang dari yang terkecil sampai ke dari event yang paling rendah sampai ke event yang kita tentukan. Itu. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita dengan cara ini juga bisa, dimana kalau ini kan berarti adalah 0 sampai 3 nggih, kumulatifnya. Berarti kalau ditanyakan di soal ini adalah peluang tingkat keberhasilan lebih dari 3. Ya berarti tinggal kita mencari 0 sampai 3. Nah, berarti tinggal seperti ini. 1 kan totalnya pasti sama dengan 1 semuanya Bapak Ibu. 1 dikurangi ini otomatis akan sama hasilnya. Nah, ini. Jadi kita bisa memanfaatkan kumulatif. Nah, kalau kita disuruh mencari konsep-konsep pertanyaan seperti ini. Berapakah peluang orang itu bisa menembak yang rate kesuksesannya itu lebih dari 3, dari 5 kali. Atau peluang rate suksesnya itu cuma nggak lebih dari 2. Nah, berarti kan 0 sampai 2. Itu. Jadi nanti bisa seperti itu karakteristik soalnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa nanti kalau ujian tinggal menghafalkan Excel saja Bapak Ibu untuk menghitung, nggak perlu lagi menghafalkan rumus-rumus seperti kombinasi dan faktorial seperti tadi. Oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Yang ada kita lanjutkan, nggih. Nah ini jadi ini yang dinamakan tadi kumulatif tadi konsepnya. Nah ini kalau dulu sebelum ada Excel ada tabelnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita skip karena sekarang kita sudah bisa pakai teknologi ya, nggak perlu baca tabel lagi. Kalau dulu zaman kuliah itu saya juga masih nemuin menggunakan tabel ini untuk mencari nilai-nilai probabilitas. Tuh. Nah ini contohnya bisa dicek lagi. Nah ini kalau lebih dari 3, nah ini tadi tinggal ditambahkan lebih dari 3 di 1 dikurangi. Nah kumulatif 0 sampai 3. Ini yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Oke. Nah terus untuk mencari min dan standar deviasinya, nah ini kan plot yang tadi ya mirip dengan Excel saya tadi ya plotnya. Ya udah. Nah kita lihat. Nah ternyata min-nya itu adalah di nilai tertingginya di rata-ratanya ini, di mana N dikalikan dengan P. Itu. Jadi jumlah trialnya dikalikan dengan peluang suksesnya. Sedangkan standar deviasinya, nah 0,89. Jadi N, P, Q di akar. Ini. Dan kalau kita lihat bentuknya, karakteristik dari binomial yang di soal ini, itu sifatnya adalah yang condong ke arah kiri, turun ke arah kiri, atau left skew ya. Skew left. Tuh. Tuh. Nah, ini kita lanjutkan aja. Nah, sekarang yang kedua, kalau tadi sudah belajar yang binomial, jadi karakteristik yang binomial tadi ya, yang pasti adalah ada yang namanya trial, dan trialnya selalu independence, nggak berhubungan dengan yang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, sukses rate-nya itu hanya ada 2, antara itu sukses atau failure, yes or no. Tunggu. Tuh. Itu karakteristik yang binomial. Sekarang kalau yang ini, Poisson. Poisson kalau bahasa Perancisnya bacanya ya. Nah, sederhananya untuk mendefinisikan bahwa sebuah event itu Poisson atau tidak. Nah, yang di highlight itu adalah ini. Jadi kalau tadi eventnya itu ataupun jumlah n-nya itu kan bisa kita hitung ya, finite ya, terstate. Nah, kalau Poisson ini itu adalah kita nggak mendefinisikan berapa eventnya, tapi kita mau adalah range kejadian dalam rentang waktu tertentu.
tentu. Itu. Jadi ini number of occurrence pada range waktu atau ruang tertentu. Itu. Jadi kalau Poisson itu adalah kita punya logikanya kita punya populasi yang sangat luas, ya mungkin dengan range tertentu, misalnya dari selama 1 hari, nah, itu ada berapa kejadian, ada berapa event itu. Jadi dengan sampling yang sangat banyak itu, tapi yang kita lihat adalah highlight adalah berapa kejadiannya. Nah, gimana kejadiannya biasanya adalah sedikit number of occurrence. Kalau kita mau number of occurrence berarti kan jumlah nggak banyak. Itu. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan adalah jumlah telepon yang diterima dalam rentang waktu tertentu. Bisa mungkin 1 hari atau 1 minggu. Tuh. Atau kalau kita ngomong di engineering ya, berarti misalkan berapa jumlah mesin yang rusak dalam waktu misalkan 1 hari atau 1 tahun. Nah, itu adalah jenis karakteristik dari variabel random Poisson. Tuh, atau ini jumlah kecelakaan pada rentang waktu tertentu. Ini artinya biasanya adalah jumlah-jumlahnya ini itu nggak banyak dibandingkan dengan total durasi observasinya. Gitu. Jadi misalkan dari 1 tahun itu terjadi tabrakan, itu ternyata cuma misalkan 5. Nah, itu merupakan distribusi Poisson. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus untuk distribusi Poisson ini, yang di-highlight, yang dibutuhkan, itu adalah ini. Yang pertama adalah X-nya. X-nya adalah jumlah event-nya. Itu. Ini. Jadi, informasi yang harus ada untuk definisi sebagai Poisson adalah ini. X jumlah event-nya. Terus, di mana sudah diketahui informasi terkait, nah, rata-rata event itu muncul dalam range tersebut. Nah, sehingga peluang kejadian dengan karakteristik seperti ini itu berapa? Jadi ini kalau secara rumus kita harus tahu min pangkat K dikalikan eksponensial ya, eksponensial pangkat minus dari min-nya atau rata-ratanya dibagi dengan K faktorial. Nanti di mana min-nya itu adalah sama, average-nya itu adalah menjadi mu-nya, dan deviasinya ternyata kalau yang Poisson ini itu adalah akar langsung dari mu-nya. Tuh. Nah, kali lagi untuk yang ini kita nggak perlu menggunakan rumus ini, nanti kita juga menggunakan, sekali lagi kita menggunakan Excel. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini ya, sederhananya adalah misalkan diketahui rata-rata terjadinya tabrakan ya, itu adalah 2 per minggu. Jadi secara rata-rata itu dalam 1 minggu ini selalu terjadi 2 kecelakaan rata-ratanya. Terus di sini kita disuruh mencari, nah kira-kira kan ini kan rata-ratanya 2. Berarti kira-kira kemungkinannya berapa? Kalau misalkan seminggu itu cuma terjadi 1 kejadian. Itu. Jadi kalau kita tahu rata-ratanya 2, terus kira-kira kalau cuma 1 kejadian, itu berapa peluangnya, peluang terjadinya? Itu. Nah, sehingga di sini kita peroleh bahwa mu-nya itu sama dengan 2. Di mana K-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini diketahui bahwa, oh ternyata kalau informasinya adalah, karakteristiknya adalah 2 kecelakaan dalam seminggu, jika diharapkan cuma ada 1 kejadian dalam seminggu, ternyata peluangnya itu adalah 0,27. Itu contohnya. Nah, kalau kita mau menggunakan tadi Excel ya, nah,
Sama caranya, jadi kita gunakan sama dengan eh, Poisson. Nah, ini Poisson disk. Nah, di mana yang dibutuhkan itu adalah, nah, X-nya. Nah, ini diharapkan ya kita carikan satu dari dua. Ya kan, rata-ratanya kan dua. Terus ini juga sama tadi, kita gunakan yang false. Nah, ini 0,27. Nah, ini kalau yang satu. Misalnya 0, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan seterusnya. Gitu. Dan seterusnya. Kita pakai 7 aja lah. Nah, ini gimana peluangnya? Nah, jadi kalau misalkan di sini kan, ini saya copy dulu. Nah, ininya saya ganti dengan ini 0. Nah, ini saya tarik. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa average-nya itu adalah 2 nih. Jadi dalam satu minggu itu eh, rata-ratanya harusnya dua, ada dua kejadian dua kecelakaan dalam satu minggu kejadian. Nah, terus kalau kita disuruh mencari peluangnya, misalkan kira-kira kalau nggak terjadi sama sekali kecelakaan, nah dalam seminggu itu kira-kira berapa peluangnya? Oh, ternyata peluangnya adalah ini 0,13. Oh, kalau apa muncul kalau dua kali dalam seminggu sesuai dengan average-nya, oh ternyata merupakan peluangnya adalah 0,27. Oh, kalau dari tiga kecelakaan dalam seminggu ternyata peluang munculnya adalah 0,18. Itu. Jadi seperti ini. Jadi untuk ini informasinya adalah harus butuh informasi average kejadiannya dalam rentang waktu tertentu. Ini mutlak harus ada. Dan kemudian yang ditanyakan adalah, nah kira-kira berapa itu, berapa peluang yang terjadinya itu. Jadi secara informasi yang dibutuhkan kalau Poisson ini lebih sedikit dibandingkan kalau dibandingkan kalau yang binomial tadi itu. Oke, jadi seperti ini kalau yang Poisson karakteristiknya. Untuk cara kumulatifnya konsepnya juga sama, nggih. Gunakan yang langsung gunakan yang CDF-nya itu. Ini kalau yang sama tadi kalau kita menggunakan eh, tabel seperti itu. Nah, ini jadi misalkan bagaimana kemungkinannya apa 8 atau lebih kecelakaan itu bisa muncul. Itu. Nah, berarti tinggal P-nya itu adalah 1 dikurangi P yang nilainya kurang dari 8. Berarti adalah 0 sampai 7. Itu. Jadi ini di total semua berapa, kemudian 1 dikurangi ini. Itu. Jadi ini adalah kumulatifnya. Jadi ini bukan ya Bapak Ibu, kalau ini bukan tabel kalau 0 1, kalau 1 0,4. Enggak, ini adalah kalau dijumlahkan. Kalau hanya 0 itu 0,35, tapi kalau 0 dan 1 itu adalah 0,4. Kalau 2 berarti 0 tambah 1 tambah 2. Ini adalah tabel kumulatif. Itu. Kalau yang kita buat tadi itu adalah yang tabel probability. Jadi harusnya kalau ini di total itu pasti sama dengan 1. Tuh. Ini jadi eh, bisa seperti ini, bisa yang manual yang tadi menggunakan Excel itu juga bisa. Jadi nanti soalnya bukan biasanya adalah tidak, memang nggak akan langsung berapa probabilitas kalau satu atau pada kejadian tertentu, tapi biasanya adalah berapakah kemungkinannya kalau misalkan ini, nah ini peluang
muncul 8 atau lebih kejadian dalam waktu tersebut. Atau kita menjelaskan range biasanya. Artinya Bapak Ibu harus memahami terkait yang kumulatifnya tadi. Itu itu yang terkait Poisson. Nah, untuk yang Poisson, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Jadi lebih gampang menemukan karakteristiknya nggih, kalau yang Poisson nggih. Itu. Maaf. Nah, kita lanjutkan terus yang jenis terakhir dari probability distribusi itu adalah hypergeometric. Itu. Nah, ini mungkin agak sedikit kompleks ya dibandingkan yang dua tadi, karena ini adalah berhubungan dengan ketergantungan peluang. Itu. Jadi ada efek dari rentetan peluang yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Ya, paling gampang adalah yang contoh permen kemarin Bapak Ibu, yang kita belajar terkait contoh permen itu. Nah, di sini kita akan meng-highlight ada beberapa informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau ini ceritanya adalah, ini langsung ke contoh aja biar gampang ya untuk mengetahuinya. Jadi kalau di dalam sebuah mangkok itu berisi dari permen warna merah sejumlah M dan permen biru sejumlah N min M gitu. Nah, N di sini, N besar ini itu adalah total populasinya. Jadi total seluruh permennya itu. Jadi kalau kita ngomong misalkan ya ada di satu mangkok itu ada 6 permen, di mana merahnya itu 4. Nah, berarti birunya itu adalah 6 dikurangi 4, yaitu adalah 2. Itu. Jadi yang dibutuhkan adalah bukan kedua informasi ini, kita cukup butuh satu informasi saja, yaitu informasi M, di mana M itu adalah objeknya, dan N-nya ini adalah total populasinya. Kemudian, dari total populasi N ini, itu diambil sejumlah permen. Itu. Nah, pengambilan sejumlah permen ini yang secara random itu, nah itu didefinisikan sebagai variabel N kecil. Itu. Nah, kemudian direcord dari pengambilan itu, dari satu mangkok itu, dari sejumlah N besar ya, sejumlah populasi itu, yang terdiri dari M permen merah dan N min M permen biru. Nah, itu diambil secawuk sejumlah sampel N kecil ini, dan dicatat kira-kira dari pengambilan tersebut, nah akan terambil berapa permen merah X ini. Nah, sejumlah pengambilannya ini ataupun kesuksesan bisa ngambil warna merah ini itu didefinisikan sebagai range K-nya itu tadi. Jadi kemungkinan bisa ngambil nggak ngambil sama sekali sampai dari total pengambilannya. Ini kalau rumus. Jadi misalkan sederhananya kalau kita ngomong di Excel saja paling gampang ya. Misalkan permennya itu permen totalnya ini adalah populasinya. Permen totalnya itu adalah misalkan dalam satu mangkok itu ada 10 gitu. Kemudian dari 10 ini itu yang warnanya merah, permen warna merah, nah kita ngomongnya M ya. Itu misalkan ada 6. Berarti yang warnanya biru, biru itu adalah berarti N dikurangi M. Nah, itu adalah, ini dikurangi dengan ini. Nah, ini adalah biru. Nah,
Kemudian eh, kan satu mangkok isinya 10 permen gitu Bapak Ibu nggih. Nah, terus ingin diambil pengambilan ambil N permen. Nah, dari 10 permen itu langsung pengen saya ambil secara bersamaan itu apa misalkan ya satu pengambilan itu langsung 6 ataupun kita ngomong 5 wis. Nah, ini 5. Nah, berarti di sini dari 10 permen itu ketika saya ambil 5, nah X-nya terambil merah. Terambil merah. Nah, ini adalah X-nya atau K-nya. Nah, ini berapa? Nah, ini adalah K-nya. Itu. Jadi kalau ini ya. Nah, ini adalah K-nya. Jadi dari 5 pengalip dari 5 5 permen yang saya ambil tadi itu kemungkinan bisa terambil warna merah itu berapa? Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini K-nya ini ya kan, K-nya ini akan range-nya dari berapa? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu Bapak Ibu nggih. Jadi kemungkinan dari 5 permen ini tidak terambil merah sama sekali, itu berapa kemungkinannya? Itu. Atau mungkin dari 5 kali pengambilan, dari 5 permen ini, kemungkinan cuma 1 kali, cuma dapat satu warna merah, itu berapa peluangnya? Nah, ini yang dinamakan distribusi hypergeometry. Gitu Bapak Ibu. Nah, rumusnya, ini rumusnya. Kalau di rumusnya, nah ini rumusnya adalah perkalian kombinasi. Ini nanti kita sekali lagi nanti kita memanfaatkan Excel saja, nggak perlu menggunakan rumus ini. Nah, sedangkan untuk min dan variansnya, nah ini mungkin agak sedikit pahami Bapak Ibu ya, agak dihafalkan kalau misalnya nanti keluar ini rumus mencari min dan variansnya itu. Nah ini oke, sekarang ini dulu aja kita kembali lagi ke contoh tadi, nggih. Ke ini kita tadi udah belajar ini aja. Nah, berarti kita juga bisa menggunakan tadi rumusnya untuk yang hype geometry dis. Nah, ini nggih. Hype geom dis. Nah, ini. Yang dibutuhkan adalah sampel suksesnya. Nah, ini sampel suksesnya berarti kita mencari K-nya. Ini jumlah sampelnya. Maaf. Nah, jumlah sampel yang diambilnya. Nah, jumlah yang diambil itu adalah 5 ya Bapak Ibu nggih. Nah, N-nya. Nah, itu. Terus dia populasinya. Nah, ini biar enggak ini saya gunakan ini aja Bapak Ibu. Nah, ini saya kunci. Nah, 5. Terus total populasinya, jadi total seluruh permen mangkok ini 10. Ini populasi total populasi. Sorry, ini adalah populasi suksesnya. Berarti populasi yang kita inginkan yaitu terambil merahnya ini. Di total populasi M-nya ini. Ini nah di mana jumlah seluruh populasinya ini 10. Nah, ini. Terus dicari ini false. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Nah, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, gimana cara logikanya dari probabilitas ini.
kita lihat ketika 0. Nah, ini kan ada 5 permen. Dari 10 permen ini, saya ambil 5, kemungkinan nggak ada warna merah sama sekali yang terambil. Ternyata ketika saya observasi event ini, ternyata peluangnya adalah 0. Nah, kenapa kok 0? Karena permen birunya 4, Pak. Tadi diambil Nah, 5, bener pasti Pak. satu ada. Nah, bener gitu. Jadi sudah pasti ketika kita ngambil akan ada warna merah, nggak mungkin warna biru semua kan. Nah, jadi kan benar, nggak peluang di mana nggak akan ada warna merah, nggak mungkin terjadi. Nggak ada peluangnya itu pasti 0. Pasti akan ada warna merah yang terambil. Makanya ketika 0 ini nilainya juga 0, peluangnya 0. Itu. Ketika terambil satu kali ada terambil satu warna merah, peluangnya ternyata 0,02. Nah, ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ya sekarang saya perbanyak ini ininya 7, merahnya 7, birunya cuma 3 berarti nggih. Nah, akhirnya akan masuk akal juga. Di mana Berarti kan pasti akan ada 2 warna merah yang keambil kan? Karena Birunya cuma 3. Kan kita ngambilnya 5. Kan nggak akan mungkin di mana dari 5 pengambilan itu kita cuma dapat 1 permen merah. Karena kan birunya cuma 3 di sini kan ya. Nah, pasti setidaknya akan ada 2 warna merah. Nah, pasti baru bisa memiliki peluang. Tes, tes, tes. Ini. Sudah, Pak. Suara saya masuk ya? Masuk, Halo? Pak. Oh, masuk ya? Maaf, tadi agak putus. Ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, karakteristiknya kalau yang ini geometri gitu. Jadi kita harus tahu informasi N, total populasinya. M itu adalah populasi dari hal yang kita inginkan kesuksesannya, dan juga N itu adalah sampelnya, sampel yang ingin kita observasi dari sampel yang kita ambil. Nah, kita ingin mencari, nah ini K-nya. Itu. Nih, jadi seperti itu Bapak Ibu. Contohnya, jadi dengan cara yang sama, ini kalau nah ini kalau ini ada baterai. Nah, ini dari satu paket ya, satu apa namanya ya, satu dus ya, satu pembelian baterai itu berisi 8. Satu kotak pembelian baterai ada isi 8. Di mana ternyata 2 baterainya itu cacat. Itu. Berarti kan 2-nya cacat. Artinya dari 2 ini yang bagus ada berapa? 6 nih. Nah, itu. Terus di sini seorang murid itu secara acak dari 8 baterai ini diambil 4. Kemudian baterainya itu digunakan untuk menyalakan atau mereplace baterai di kalkulatornya. Terus disuruh mencari. Nah, peluangnya berapa? Ketika keempat baterai yang diambilnya itu bekerja. Itu. Berarti di sini informasi yang kita gunakan, yang kita butuhkan adalah kesuksesannya adalah baterai yang bekerja. Berarti N besarnya, M yang besar itu adalah yang bekerja. Jadi kan dari 8 rusak 2, berarti yang bekerjanya adalah 6. Nih, berarti
populasinya, total seluruh bakterinya itu adalah 8. Kemudian N-nya ya berarti adalah 6 yang bekerja. Terus dari 8 ini diambil 4. Berarti N-nya itu 4. N kecilnya 4. Terus ditanyakan adalah X, di mana K-nya itu sama dengan 4. Nah, ini hasilnya 15/70. Itu. Atau kalau kita ingin gunakan Excel-nya, ya sama caranya. Berarti kalau misalkan ini tadi 8, ya. N-nya itu 8. Ini N-nya saya ganti 8. Kemudian apa kita ganti biar nggak bingung ya. Ini baterai. Nah, baterainya ini yang berfungsi. Berfungsi itu ada 6. Kemudian yang cacat. Yang cacat itu adalah 2. Terus digunakan, dipakai itu ada 4. Nah, nah kemungkinan dari 4 ini itu berfungsi, semuanya berfungsi, ternyata adalah 0,214. Kalau kita coba ya, sama dengan tadi berapa? Ini kan soalnya per-peran ya. Nah, 15 dibagi 70. Nah, sama nih. 0,2148. Nah, ini. Nah, jadi ternyata peluangnya dimana kalau misalkan ini kan dia dipakai 4 ya. Ternyata otomatis yang cacat cuma 2. Berarti kan nggak mungkin ada ketika diambil 4 itu nggak bisa semua. Karena kan ini cacatnya cuma 2. Berarti otomatis setidaknya pasti ada 2 baterai yang bekerja dari 4 itu. Makanya 01 itu nilainya 0. Ataupun di atas 4, ya pasti 0. Kenapa? Ya karena kan yang diambil cuma 4. Ya nggak mungkin ada di atas 4. Tuh. Oke, jadi seperti itu untuk yang hypergeometry. Tuh. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri untuk min dan variansnya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, materi kita di hari ini. Kebetulan udah hampir setengah 8 juga. Ternyata pas kita kuliah kita malam ini. Oke, ini sekedar reviewnya, nggih. Jadi untuk binomial, karakteristiknya ini tadi ada trialnya secara independen, jadi dan pasti identik antara trial 1 dan trial kedua dan seterusnya, di mana hasilnya adalah sukses atau gagal. Itu. Terus dibutuhkan informasi kesuksesnya berapa. Itu. Terus dihitung kira-kira peluangnya gimana kalau ingin dicari seberapa yang sukses. Itu. Kalau Poisson, nah kita cuma butuhkan, nah kan ini kan jumlah event yang muncul dalam periode tertentu, sehingga di sini kita butuhkan, statistik historisnya rata-ratanya itu berapa, kemunculannya itu di event tersebut. Nah, itu terus yang terakhir kalau hebat geometri, nah, seperti yang kita pelajari tadi, nah itu adalah ada populasi besar, kemudian dari populasi besar itu diharapkan terdapat sejumlah populasi kecil yang dianggap berfungsi atau yang baik. Terus diambil beberapa sampel, dievaluasi kira-kira dari pengambilan sampel itu berapa yang berisi nilai yang baik ataupun populasi yang baik tersebut. Itu. Oke, jadi seperti itu
kuliah kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita cukupkan nggih kuliah kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Insya Allah nanti kalau ini beres untuk comparingnya, compressing ke videonya, segera saya upload ke YouTube. Ya, semoga nggak crash lagi kayak minggu kemarin. Oke, kayak kalau gitu saya akhiri kuliah kita malam ini. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Daniel. Pak Sehat Daniel. selalu Terima Pak. kasih, Pak Daniel.